Ya, halo. Sekarang kita kembali lagi di channel Jendela Pintu. Ya, kali ini kita mau bahas tentang virus Corona 2019 atau dikenal COVID. Sekarang pemerintah udah terapin PSBB, terus habis itu sekarang udah lari ke new normal, katanya new normal. Nah, kalau ngomong sendiri bosen, saya udah ada di layar Zoom ini kenalan temen, namanya Pak A kita sebutnya ya, Pak Ahmad, tapi kita panggilnya sebut Pak A. Halo Pak Ahmad, selamat malam. Ya, selamat malam. Pak Ahmad, sekarang kan virus udah lama nih, udah 2 bulan, 3 bulan nih. Perkembangan dampak untuk keadaan kehidupan sehari-hari, bagaimana menurut Pak Ahmad nih? Dari pengamatan saya sebenarnya memang dampak dari virus corona atau yang sering kita sebut COVID-19 dari segi kehidupan sosial pasti sangat terasa sekali. Yaitu banyak ketakutan-ketakutan, banyak sekali juga kegelisahan-kegelisahan akibat dari kurangnya informasi maupun informasi yang tidak jelas sumbernya. Nah, Dan kalau dari sisi ekonomi bisa juga saya lihat pasti dampaknya akan terjadi banyak sekali di beberapa sektor signifikan. Penurunannya ada sampai yang bahkan tutup seperti begitu, Pak. nah, tadi Bapak bilang banyak yang tertipu, banyak informasi yang kurang akurat sumbernya ya Pak ya. Tapi saya lihat Iya. Bapak hari ini pakaiannya benar-benar ikut peraturan pemerintah nih. Kacamata untuk antivirus dan masker antivirus dan topi Pak. Wah, ini tandanya Bapak percaya. Sebenarnya kita percaya virus itu ada di mana-mana. Dari ribuan tahun yang lalu virus juga sudah ada. Tapi aturan yang dibuat oleh pemerintah itu memang harus kita taati untuk mengikuti protokol-protokol pemerintah dalam tatanan negara ini. Nah, tatanan negara ini Pak, ini kalau saya lihat nih di layar saya kebetulan ada YouTube ya, saya lagi setel. Ini ada tulisan katanya sekarang new normal, new normal, new normal. Tatanan baru atau new normal ini beda nih Pak. Apa hubungannya new normal dengan new world order Pak? Hmm. Jadi kalau dari sudut pandang saya pribadi sebenarnya apa yang disebut dengan new normal atau kehidupan tatanan baru itu bagi saya pribadi sebenarnya budaya yang harus kita rubah. Jadi kalau kita ambil contoh di Jepang, contohnya mereka sudah punya budaya yang sudah cukup lama, yang cukup disiplin dan teratur. Ketika mereka mengantri, mereka menjaga jarak, tidak berdesakan ataupun berebutan. Mereka sangat menjaga kebersihan. Bahkan ketika beberapa tahun yang lalu Piala Dunia, bahkan Jepang ini supporternya menjadi teladan. Karena setelah menonton di stadion, mereka membersihkan sampah-sampah mereka sendiri. Itu yang kita sebut sebagai suatu budaya. Nah, apa yang ditawarkan oleh pemerintah tentang new normal itu sebenarnya tidak lebih dari budaya yang kita anut selama ini, mungkin selama ini sembrono atau kita ini tidak tidak peduli lah, tidak peduli terhadap diri sendiri maupun orang lain yang mendapatkan dampak dari kesembronoan kita. Nah, inilah yang harus kita rubah. Nah, kalau Bapak bilang rubah, jadi sebenarnya Bapak setuju nggak nih new normal ini sebenarnya artinya kebiasaan baru atau kalau tatanan baru yang dikatakan di banyak berita di TV
Itu kan tatanan baru seolah-olah ini udah kita menuju dunia New World Order yang katanya itu digerakkan oleh sekelompok 1%-nya penduduk bumi lah. Nah, apa memang sengaja diarahkan ke situ, Pak? Karena menurut saya new normal artinya adalah kebiasaan baru, bukan tatanan baru, Pak. Karena kalau tatanan baru berarti semuanya udah beda, termasuk hukumnya lah, termasuk pemerintahannya lah, sistemnya, semua kan sama. Cuman kalau saya lihat new normal artinya lebih ke arah ya mungkin tadinya virus ini tidak diterima, kita ya anggap aja virus ini tidak ada. Jadi seolah-olah ya anggap aja berteman lah kalau katanya pemerintah itu berdamai kalau virusnya mau, kalau katanya Pak JK tuh. Gimana Pak tanggapan Bapak? Jadi kembali saya bilang tadi, saya sampaikan bahwa itu adalah budaya. Budaya sebenarnya bukanlah suatu aturan yang dimana kalau dilanggar itu akan mendapatkan hukuman penjara ataupun eh, hukuman denda ataupun hukuman lain yang secara formal. Yang kita namakan budaya itu adalah norma kehidupan oleh setiap kalangan maupun setiap golongan. Kita bisa bilang budaya di kota A dan kota B juga berbeda. Nah, dihadapkan oleh virus yang masih belum ditemukan obatnya maupun vaksinnya, maka kita harus merubah budaya kita yang sebenarnya itu sudah budaya lama yang tidak taatukan. Oleh karena itu dibutuhkanlah pemerintah berperan untuk menjadikan budaya itu sementara dalam tanda kutip sebagai suatu aturan yang wajib dilakukan oleh penduduk di negara Indonesia ini. Oh, jadi menurut Bapak sekarang new normal ini dengan new world order sama atau enggak Pak? Berbeda. Berbeda ya. Apa jangan-jangan new normal ini maksudnya adalah satu tahap di bawah New World Order nih, yang katanya lagi rame nih. Mungkin kemarin ada videonya Deddy Corbuzier dengan mantan Menteri Ekonomi Siti Fadila. Ya, itu apakah ada memang sangkut pautnya ya? Jadi ibaratnya ya bisa dibilang dikasih jangan langsung kaget lah, dikasih pemanasan dulu. Nah, kalau mungkin pemanasan udah terima, mungkin berikutnya orang lebih gampang terima kali ya Pak. Mungkin begitu kali ya kalau saya punya analisa. Benar nggak? Jadi kalau kita mengacu pada tadi yang Bapak sebut apa itu World New Order ataupun apa itu tadi, menurut saya itu merupakan suatu teori konspirasi yang sudah ada sejak beratus-ratus mungkin beribu-ribu tahun yang lalu. Jadi teori konspirasi itu adalah suatu teori di mana segala sesuatu yang memang ada kebenarannya sehingga mereka memakai teori mereka dan kebenaran itu dijadikan satu sehingga menjadikan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka arahkan. Itu yang saya sebut sebagai teori konspirasi. Kalau teori konspirasi ini mengatur supaya menciptakan satu ketakutan, itu mungkin saja. Tapi kalau kita bilang bahwa virus ini tidak menakutkan, kita juga bisa bilang tidak bisa diremehkan karena penyebarannya cukup cepat dan bisa dibilang penyebarannya ini juga tidak ada aturannya. Dari mana mereka bisa menyebar virus ini? Tapi kalau saya dengar kan sampai hari ini kan sebenarnya belum ada pembuktian pasti ya virus ini sebenarnya ada atau tidak. Kalau melihat dengan video saya lihat informasi yang ada tentang
ternyata dunia ini terkecoh dengan salah penafsiran. Jadi kalau katanya lagi, saintis, ilmuwan ini juga manusia. Mereka bisa melakukan kesalahan. Bahkan ada yang disengaja ataupun tidak disengaja, ini tidak tahu. Nah, sebenarnya kalau dibilang virus ini ada atau enggak, Bapak lebih percaya ada ya Pak ya, virus COVID ini ya Pak? Ada, menurut saya. Ada. Nah, kalau Bapak bilang ada, berarti ini kan yang bilang-bilang ada mungkin yang mensetujui itu berbahaya, mereka-mereka lah yang bilang virus ini bakal bertahan lama. Jadi kalau tidak salah mungkin bisa lebih dari 1 tahun nih Pak. Nah, yang saya bingung, kalau sampai lebih dari 1 tahun, ini prediksi Bapak ini setelah mungkin habis Lebaran ini, dampak ke ekonomi yang ditakut-takutin oleh negara kita, presiden kita, itu apa ya? Kalau kita amati ya, sejauh ini belum ada satupun manusia yang bisa membuktikan tentang kapan virus ini bisa berakhir. Karena setahu saya virus dari zaman dahulu kala sudah ada memang. Saya setuju itu Pak, saya setuju. Kita bilang virus COVID-19 saat ini yang sedang heboh. Apakah kita tidak tahu bahwa selama ini kita hidup bersama dengan cacar, virus campak, itu virus-virus itu sudah ada sejak dahulu kala. Cuman bedanya saat ini virus COVID-19 belum bisa kita jadikan sebagai virus seperti yang pada umumnya. Oh iya, sudah tahu bahwa minum ini pasti sembuh. Kalau tidak sembuh, ganti dosis yang lebih tinggi atau bisa bilang cocok-cocokan. Nah, kalau kita bilang virus COVID-19 ini kan obatnya belum ada, tapi kesembuhan sudah ada. Bagaimana dari yang saya dengar itu, kesembuhan itu mereka itu di dalam rumah sakit hanya diberi makanan bergizi, vitamin C, berjemur, sudah sembuh. Jadi apa yang sebenarnya perlu kita khawatirkan kalau seperti itu? Nah, kalau saat ini yang dikhawatirkan, yang dari saya amati, itu adalah ketika masyarakat belum siap untuk karantina di rumah sendiri hingga akhirnya sembuh. Karena ketika virus ini berkembang pada beberapa kondisi manusia, itu menyerang ke pernafasan yang bisa menyebabkan kematian. Kalau kita bilang ke rumah sakit saat ini juga masih penuh karena penularannya sangat cepat. Jadi virus ini berbahaya atau tidak kembali ke masing-masing. Karena setiap orang kondisinya berbeda-beda, Pak. Oke, tapi kan dampak yang ditakuti ini kan dampak ekonomi dan sosial, Pak. Kalau saya perhatiin, saya memang suka memperhatikan berita-berita begini ya. Jadi kalau menurut saya dampaknya bukan virusnya yang ditakutin kalau bagi saya. Dampaknya ini Pak, dampak sosial ekonomi. Sosialnya mungkin orang lama-lama jadi nggak bergaul, jadi unsosial. Dampak ekonominya mungkin semua, bahkan restoran yang diagung-agungkan, bisnis yang paling menguntungkan sekarang mati kutu. Jadi kalau saya bilang new normal yang digaungkan pemerintah ini, apakah bisa berjalan dengan harapan kembali seperti dulu, atau ketakutan dampaknya ini, dampak negatifnya ini seperti penurunan, daya beli turun lah, orang masih tetap takut.
harapan pemerintah new normal, tapi belum tentu rakyat bisa menjalankan. Belum tentu rakyat bisa mengikuti. Contohnya dilarang mudik aja orang masih pada mudik, Pak, ngumpet-ngumpet, Pak. Nah, jadi apakah menurut Bapak apakah bisa berjalan ke satu? Kedua, dampak ekonominya ke depannya menurut Bapak itu seperti apa? Menurut saya new normal yang dikatakan oleh pemerintah dan sudah diwacanakan oleh Bapak Presiden kita ini tanpa kita sadari sudah dilakukan sebagai percobaan dalam tanda kutip yang mungkin menurut saya pribadi loh ya, bahwa kota Surabaya atau Jawa Timur ini adalah salah satu contoh new normal yang oleh pemerintah dibilang PSBB. Sebenarnya mereka tetap tidak ada PSBB. Kita lihat mal-mal masih buka, orang-orang masih boleh keluar masuk. Waktu itu kota kan PSBB-nya Surabaya Raya, Gresik, Surabaya, dan Sidoarjo. Sedangkan kota Surabaya ini dengan Sidoarjo ini dibatasi hanya oleh satu bundaran. Dan di situ ada pos polisi yang memeriksa. Ketika kita amati lebih dalam, di situ polisi hanya memeriksa beberapa kendaraan. Yang lain kebanyakan diberikan lewat. Jadi dalam kasus ini saya melihat Jawa Timur seharusnya sudah dilakukanlah new normal. Hanya belum diresmikan seperti mungkin sekolah-sekolah, tempat ibadah, mungkin tempat hiburan itu belum diperbolehkan. Nah, Jadi kalau yang kita mencapai new normal yang diinginkan pemerintah, semua itu nanti akan dibuka dengan protokol-protokol. Karena saya lihat di mall di Surabaya itu semua di setiap sudut mall itu ada namanya hand sanitizer. Di depan toko semua sudah ada hand sanitizer. Di semua kasir-kasir sudah dilakukan protokol wajib ada seperti kita bilang penutup yang dilapisi kaca atau akrilik ataupun plastik atau mika yang menghindarkan kontak fisik antara pembeli dan penjual, di mana penjual juga memakai sarung tangan. Itu saya rasa sudah 3/4 new normal itu dijalankan di Jawa Timur. oke, Bapak ini kan basicnya kan pengusaha kaca ya, Pak ya? Saya tahu. Ya. Betul. Dampaknya seberapa besar nih selama coronavirus? Karena saya juga selama beberapa bulan ini nggak pernah mengurangi keluar rumah gitu ya. Bahkan nggak terlalu, bukan nggak pernah ketemu orang lagi nih. Nah, dampaknya ini bagi bisnis Bapak ini seperti apa? Sebenarnya kalau kita mau bahas tentang dampak ekonomi, ini sebenarnya COVID-19 itu hanya memperkeruh suasana ekonomi yang sedang lesu saja. Ekonomi sudah lesu yang kita rasakan mungkin 1-2 tahun terakhir, yaitu dari Pilpres itu paling terasa sekali. Nah, kita kalau melihat COVID-19 ini ketika terjadi, yang ditakutkan orang-orang ini sebenarnya virusnya atau kehidupannya. Kalau yang ditakutkan adalah virus, kita bisa lakukan seperti yang saya lakukan di tempat usaha saya, yaitu semua karyawan saya beri masker. Saya wajibkan jaga kebersihan. Ketika ada yang sakit, teman atau rekan, semua harus segera melaporkan dan wajib tidak boleh masuk. Itu kita terapkan. Tapi puji Tuhan kita lihat ketika banyak orang mengalami ketakutan, barang-barang mereka tidak berani stok,
sedangkan proyek terus berjalan, kita kebanjiran order. Cuman memang ada beberapa supplier itu juga mengalami ketakutan sehingga barang kita kurang lengkap, sehingga kita sering kekurangan bahan lah seperti itu. Tapi secara ekonomi sebenarnya kalau orderan atau omset itu kita masih bisa cover, karena ekonomi turun ini kan secara global, Pak. Bukan cuma dirasakan oleh 1-2 orang. Maka dari itu kita pasti bisa terima. Cuman kalau sampai ada pemecatan karyawan dari perusahaan-perusahaan sih saya kurang paham. Itu karena akibat COVID-19 atau mereka memanfaatkan COVID-19 untuk mem-PHK karyawan, menutup usahanya hanya karena sebenarnya usaha mereka sudah bisa berjalan dari 1-2 tahun yang lalu. Nah, itu kita tidak tahu. Sepandang saya, kebanyakan perusahaan-perusahaan itu adalah perusahaan yang memanfaatkan situasi momen ini, menyalahkan pemerintah, melanggar aturan pemerintah, bahwa ada aturan-aturan pemerintah yang membuat mereka harus melakukan ini, sehingga aturan-aturan pemerintah seperti kewajiban mereka bisa disampingkan. Itu yang saya amati sih, Pak. Oh, jadi Pak, ngomong-ngomong ada waktunya udah mepet nih Pak, udah cukup lama. Pak, ada pesan-pesan nggak untuk para penonton YouTube saya nih di channel Jendela Pintu yang biasanya saya bahas tentang ekonomi, tentang arsitektural market. Ada tipsnya nggak Pak? Atau mungkin supaya para nonton ini tidak takut, atau mungkin lebih takut, atau mungkin lebih waspada gitu Pak, supaya second opinion ini very important Pak. Pesan saya kepada para pemirsa dari Jendela Pintu ini, kita boleh waspada, tapi jangan takut akan COVID-19. Kita boleh menjaga, tapi kita jangan berlebihan. Sama seperti kita makan, semua boleh makan, tapi porsinya harus dijaga. Karena kekurangan kita juga tidak sehat, kelebihan kita juga tidak sehat. Jadi kalau kita mau berbisnis, kita mau berusaha, kita mau bekerja, bekerjalah dengan normal seperti biasa. Hanya kita harus lebih punya jaga diri lah. Maksudnya kita menjaga diri kita, otomatis kita bisa menjaga diri orang lain, sehingga semua yang berhubungan dengan kita tetap sehat dan tidak ada masalah di tengah jalan ketika usaha itu sedang berjalan. Ya, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita tetap optimis, percaya pada pemerintah. Kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan pemerintah menurut saya sudah sangat tepat dan sangat cocok untuk Indonesia ini. Oke. Kalau begitu Pak, terima kasih Pak. Kapan-kapan nanti kita ketemu kalau udah nggak PSBB ya Pak ya. Sukses selalu, sehat selalu. Pak Ahmad, makasih. Ya, barusan ngobrol-ngobrol sama kerabat, sahabat dari Jawa Timur, Pak Ahmad, pengusaha kaca. Karena udah sekitar 2-3 bulan saya tidak bikin video. Sekarang saya coba bikin video lagi karena masih dalam rangka PSBB, cuman bisa melalui online video call. Nah, dengan asumsi yang tadi dibicarakan dengan Bapak Ahmad, mudah-mudahan sebagian orang dapat hikmahnya, dapat tipsnya, dapat
hal-hal yang bisa diambil dan diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan virusnya cepat berlalu agar hidup kita bisa kembali normal seperti dahulu tanpa ada new-newan, tanpa ada hal-hal yang memang harus dipaksakan. Mudah-mudahan dengan video ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa tetap subscribe dan like kalau memang merasa video ini bermanfaat dan membantu. Oke, sekian, terima kasih.